Ini kabar baiknya buat kita. Mujizat yang Tuhan lakukan, sekalipun nampaknya telat atau terlambat, ketika Tuhan nanti laksanakan di hidupmu, adalah sebuah mujizat yang gak bisa disangkali. It is God's doing, atau pekerjaan tangan Tuhan, tidak dibantu orang. Dan itu juga bukan kebetulan, karena di dalam kamus Tuhan bukan hanya tidak ada kata terlambat, juga tidak ada kata kebetulan di dalamnya. God wants to do something real in you. Sesuatu yang nyata di dalam hidupmu. Nah, sekarang di ayat 19 bunyinya, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Marta langsung lari. Ini si Meme. Marta ini adiknya Maria. Ya, Maria itu taciknya. Tapi kita nggak tahu apakah Lazarus itu anak tertua atau anak termuda. Si sulung atau si bungsu. Pokoknya sulung atau bungsu, kehilangan mereka terasa banget. Kalau kehilangan adik yang paling kecil kan kehilangan baby in the family. Kehilangan koko yang paling tua kan kehilangan tudung rasanya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia langsung pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maria sebagai taje, sebagai cici yang paling tua, dia betul-betul terpukul sekali. Dia tinggal di rumah, ini seperti suatu postur berduka. Dia nggak berkutik, dia nggak bisa, nggak kepingin kemana-mana lagi. Hatinya gelisah setengah mati. Kayaknya mau mati sama si Lazarus, kalau bisa ikut di kuburan bersama dengan dia. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Why did you come late? Kenapa kau datang telat? Kenapa engkau tiba terlambat? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Karena itu Tuhan terakhir berkata begini dari hati kasih, percayakah engkau akan hal ini? Mengakhiri segala debat. Marta, Marta, ada banyak hal gak bisa masuk rasiomu. Bukan berarti tidak pakai akal budi loh ya. Satu titik kita harus berkata, I believe. Even though I don't see. Sekalipun aku gak melihatnya, aku percaya. Dan puji Tuhan, endingnya bagus. Ayat 28, 27 bunyinya begini. Jawab Marta, untungnya, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya, itulah resepinya kemuliaan Allah. Bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Lalu tak lama kemudian, bangkitlah koko atau adiknya si Lazarus itu. 3 poin sederhana saya berikan kepada Anda. Dari rangkuman yang kita bahas ayat per ayat, Tuhan gak pernah terlambat. Oleh karena itu ini aplikasinya. 1, hati jangan lekas kecewa. Katakan pada dirimu sendiri, siapa tahu mujizat masih akan terjadi. Siapa tahu sebentar lagi. Jadi jangan lekas-lekas kecewa. Hati itu jangan gampang berkata, aku kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah terlambat. Sekalipun dia datang telat. Sekalipun dia kelihatannya terlambat. Tapi Tuhan tuh ngerti. Dia tahu tradisi, dia tahu superstisi, dia ngerti seluk-beluk hati. Dia tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Dia nggak hanya memberi kita secara fisik. Dia memperhatikan nilai iman kita. Yang pasti Allah kita tidak pernah terlambat. Jadi hatimu jangan lekas kecewa. 2. Iman jangan mudah goyah. Pengakuan imanmu itu jangan dilepaskan. Terus diakui di mulutmu, terus diyakini di hati. Sebab dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku. Jangan lepas. Sebentar berkata, I believe in you, ya Tuhan aku percaya. Lalu kemudian berkata, aku percaya dapat apa? Mana Tuhan kok gak dengar doa? Jangan diubah, jangan pelin-pelan di lidah. Iman itu jangan mudah goyah. Tapi Pastor Philip, kalau kita iman ini gak terjadi gimana? Oke, saya kasih resep ininya ya, backupnya ya. Ini pun bukan backup iman sih. Ini evolusi iman. Jikalau nggak terjadi mujizat itu bagaimana? Anda ingat surat Paulus nggak? Dia berkata bagaimana? Dia berkata begini, maka tertinggallah ketiga hal ini.
Iman, pengharapan, dan kasih. Persis itu kronologinya. Maka tinggal ketiga hal ini. 1 Korintus 13 tepatnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Oke, saya ajak kita matematika. Evolusi iman seperti apa. Jikalau iman kita itu nggak goyah, tapi nggak terjadi yang kita imani, biasanya kita downgrade. Seolah-olah downgrade nih. Kita silang iman, tinggal pengharapan. Kita berharap ya semoga Tuhan menggantikan. Atau semoga Tuhan masih kabulkan. Iya kan? Tapi kalau masuk surga jangan semoga-semoga. Itu kepastian. Keselamatan itu blessed assurance atau keyakinan. Saya bicara tentang janji-janji yang sementara. Yang sifatnya di dunia ini flesh and blood. Darah dan daging. Kalau iman jatuh satu level, itu ke pengharapan. Lalu jatuh satu level lagi, pengharapan kita nggak terjadi nih. Biasanya akan jatuh di level terendah. Itulah bottom rock atau itulah batu karangnya. Kasih tanpa syarat. Malahan Paulus berkata yang terbesar malahan kasih itu. Iman mujizat, pengharapan mengharapkan. Semoga masih bisa terjadi. Kasih. Kita bisa berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu karena kasih Tuhan dalam diri kita yang tak putus-putusnya. Jadi sebenarnya jangan takut. Kalau beriman, ngejos saja. Saya kalau beriman 100%. Saya kalau doain orang sakit, saya 100%. Sembuh nggak sembuh, saya bukan Tuhan. Tapi kalau saya beriman 100%. Tidak 99 loh ya. Kalau orang itu sakit tambah parah, nggak usah diimani, pasti lebih parah. Kalau masalah rumah tangga yang berantakan kita biarkan juga pasti akan semakin kronis, semakin toksik. Ngapain saya berdoa kalau saya nggak beriman? Biarin aja. Itu bukanlah, syukur tidak mengubah keadaan. Syukur mengubah Anda yang bersyukur di dalamnya. Tetapi iman yang mengubah, iman yang mengalahkan dunia. Kalau saya beriman, baik itu kondisi emosi, kondisi spiritual, kondisi peperangan rohani, rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, terobosan keuangan, terobosan karir seseorang, atau perubahan hidup, perubahan situasi, perubahan keadaan, penyataan Allah, jawaban doa. Kalau saya beriman full gear, tancap gas. So, saya nggak takut kecewa. Kalau iman saya itu murni dari firman, saya di downgrade pun masih ke pengharapan. Di downgrade lagi saya masih punya kasih. Saya nggak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kasih itu nggak bisa kecewa. Jangan begini, takut beriman. Kenapa? Nanti kalau nggak kejadian gimana? Itu orang WO atau kalah sebelum pertempuran. Itu orang yang keluar dari gelanggang pertandingan. Belum lap pertama. Belum kita putaran ke-1. Sudah berkata, ya sudah daripada kalah mendingan nggak resiko. Daripada kalah mendingan gua pasti nggak menang. Lebih bisa nerima. Kayak seperti itu, nanti lama-lama kita jadi pecundang. Iman jangan mudah goyah. Tancap gas. Let's believe in miracles today. Sekalipun orang mau bilang, mujizat-mujizat yang dicari, terserah mereka. Terserah. Karena orang-orang itu tidak akan jadi solusi buat sesamanya. Kita yang percaya jadi solusi. Meskipun ujungnya bukan manipulasi, ujungnya adalah kasih. Kalau enggak pun gimana? Saya tetap akan percaya. Seperti Habil, darahnya dari tanah itu berseru dengan iman. Mendingan saya mati, tetap beriman, dan sekalipun tidak melihat apa yang saya iman terjadi. Saya pulang ke surga membawa iman. Imanku tidak akan tercuri. Terjadi atau tidak terjadi apa yang kuimani, aku tetap akan beriman. Karena imanku pada firman Tuhan. Tuhan berkata, dia Yehovah Rafa, I believe in healing. Saya percaya dalam kesembuhan. Tuhan berkata, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan atau Allah yang mengadakan, saya percaya kepada pemeliharaannya. Saya percaya satu persatu. Dan kalau Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kudus, kudus-kuduslah hidupmu dan hidupku. Jagalah kekudusan. Yang terakhir, kalau hati jangan lekas kecewa. 2, iman jangan mudah goyah, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Yang ketiga, ini pewahyuan umumnya buat kita. Mujizat masih terjadi, my brother and sister. Ini yang membuat hidup itu bergairah. Miracles still happen. Yes, even now. Yes, even now. Mujizat masih terjadi. Termasuk sekarang pun Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan untuk Anda mengalami sebuah mujizatnya. Marilah kita bersyukur dan bergembira di dalamnya. Izinkan saya interupsi sebentar, saya melihat lemari.
saya melihat juga kulkas. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi dengan cepat Tuhan beri hikmat. Keluarkan dari lemari-lemari hidup dan lemari doa dan kulkas-kulkas imanmu, semua doa-doa Anda yang belum terjawab, yang Anda berkata sudah terlambat, yang Anda berkata ini kayaknya aku sudah putus pengharapan karena nggak pernah dikabulkan. Keluarkan semua. Tuhan nggak pernah terlambat, ayo kita imani fresh anew dengan segar. Masukkan ke permohonan doa. Saya minta Anda tulis di sini hal-hal apa yang sempat membuat hati Anda sudah kecewa dan iman Anda goyah, dan juga permohonan-permohonan doa pribadimu maksudnya yang selama ini sudah Anda kulkaskan, Anda lemarikan, lengserkan. Anda berkata, "Swan lelah," dalam bahasa Chinese-nya, ya sudahlah, ini rasanya udah lewat sih, terlambat sudah. Anda sudah give up, udah putus asa, putus pengharapan. Justru sekarang saya minta itu hidupkan. Tulis semuanya. Saya tunggu di tangan saya ini. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Karena semua masukan di sini, saya tumpang tangan, kita hidupkan dengan iman dan pengharapan. Dan saya yakin mujizat pasti terjadi. Haleluya. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu, come on. Ku percaya mujizat-Mu. Mari kita tancap gas iman kita. Pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tepati janji-Mu. Katakan dengan iman sekali lagi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Saya ajak kita 100% beriman pada Tuhan. Mari kita semua ulurkan tangan ke depan. Inilah permohonan-permohonan doamu. Saya tumpang tangan di dalam nama Yesus Kristus. Oh, haleluya. I'm having faith with all my friends here. Dengan seluruh jemaat yang terkasih, keluarga besar saat teduh bersama ini, kami beriman 100%, bukan 99 ya Tuhan. Iman kami pasti lebih gede dari biji sesawi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua pakaian usang harapan mereka yang pupus ini. Kau hidupkan sekarang di dalam zaman. Dalam nama Yesus, the era of their miracles has come. Era mujizat mereka telah tiba. Sekalipun tidak satu persatu bisa dinubuatkan atau hikmat marifat, tidak satu persatu hamba bisa ucapkan. Puluhan ribu orang soalnya. Ribuan saat ini doa sedang masuk ke sini. Tuhan tilik satu persatu melebihi hikmat marifat dan nubuat. Tuhan jamah. Every miracle I do not mention. Mujizat yang tidak sekarang kuucapkan ya Tuhan. Di dalam acara ini. Tuhan kerjakan dengan limpahnya. Dalam diri orang yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus.